Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Kali ini saya akan sharing lagi ya. Ini bukan tutorial teman-teman, hanya info saja. Karena banyak banget yang nanya ya tentang laptop Windows 10 setelah install ulang yang stuck di Getting Ready. Penampakannya seperti ini teman-teman, setelah kita install ulang terus dia restart. Nah, di bagian Getting Ready ini lamanya kebangetan. Iya, kadang ada laptop yang seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang misalkan laptopnya mentok di sini nih, di Getting Ready ini lama, misalkan 20 menit, 30 menit, sejam, 2 jam, tidak apa-apa ya. Yang penting teman-teman jangan sampai dimatikan pakai tombol power. Misalnya teman-teman aneh nih, kok lama ya, lama banget gitu, karena teman-teman nggak tahu, teman-teman dimatikan aja pakai tombol power ya, terus dihidupin lagi. Nah, itu yang menyebabkan si sistemnya error atau blue screen. Yang lebih parahnya harddisknya langsung rusak, karena di proses ini harddisk lagi bekerja keras ya, lagi muter. Teman-teman matikan pakai tombol power, harddisknya langsung stuck, langsung bad sector ya, kayak gitu. Karena harddisk kan tempat penyimpanan sistem ataupun data. Jika harddisk rusak, data pun ngikut rusak dan hilang. Maka dari itu saya infoin saja, kalau misalkan setelah install ulang mentok di sini ya lama banget, nggak apa-apa, ditunggu aja. Seberapa lama pun, paling lama pun 3 jam, itu paling lama ya. Kayak gitu, ditunggu aja. Yang penting teman-teman jangan sampai lupa sambil cas ya, sambil cas, terus jangan sampai si laptopnya dimatiin pakai tombol power. Lah, ini memang mas tutorial apaan? Iya, ini kan bukan tutorial, ini info saja. Karena banyak banget laptop yang error gara-gara kitanya yang belum tahu gitu ya, maka saya kasih tahu aja. Kadang laptop ada yang lama di Getting Ready-nya. Kenapa bisa seperti itu? Masing-masing laptop kan beda-beda tingkat kecepatannya, beda-beda juga. Ada yang masih pakai harddisk, ada yang sudah SSD ya. Jadi kalau laptop yang masih pakai harddisk wajar di Getting Ready ini lama ya, karena dia sedang mengkonfigurasi awal ketika selesai install Windows ya. Jadi wajar. Dan jangan khawatir, nanti juga Getting Ready-nya selesai ya. Nanti beres dan masuk desktop. Nah, ini videonya saya percepat ya, padahal saya ini nunggunya sudah hampir 1 jam teman-teman. Ini motor-motor di Getting Ready ya, udah pegel udah pegel birit tungir nah teman-teman, sebentar lagi selesai ya. Nah, sudah mulai merestart dia ya, agak lama kesel juga ya, kargel nunggunya. Nggak apa-apa ya, sabar aja, nanti juga nggak selama ini kalau misalkan sudah masuk desktop mah. Jadi solusinya bagaimana mas biar laptopnya cepet ya? Nggak ada solusi lain selain upgrade SSD. Bagaimana cara upgrade SSD mas? Beli SSD nya ya, lalu keluarkan harddisk yang ada di laptop, ganti dengan SSD, install ulang, dijamin ya pasti cepet, pasti ngebut, pasti teman-teman puas gitu ya. SSD ya sekisaran 200 ribuan ya, yang 128 giga, biar laptopnya cepet banget. Misalkan loadingnya cepet, restartnya cepet ya gitu ya. Kenapa mas SSD misalkan lebih cepat dengan harddisk? Ya beda mesin teman-teman. Kalau harddisk kan dia sistem bacanya kayak kaset DVD, baca data muter-muter dulu, jadi itu penyebab harddisk itu lama. Kalau SSD kan dalamnya cara kerja bacanya bukan muter, bukan kayak kaset, dia mau modelnya kayak RAM chipset ya.
chipset. Jadi kalau baca data ya langsung baca dia. Itu yang menyebabkan SSD lebih cepat dibanding hard disk. Kayak gitu teman-teman ya. Itu solusi kalau misalkan laptopnya udah lemot parah. Misalkan mas saya mau laptopnya lemotnya parah ini mah nggak bisa di-upgrade SSD. Harusnya gimana? Harusnya kita banting nih. Jangan ya. Seberapa jadul pun, seberapa lemot laptop pun ya, kalau udah update SSD ya sudah pasti cepet ya. Maksudnya nggak terlalu lama gitu. Pasti loading pun hitungan detik, bukan hitungan menit ya. Nah ini lama juga saya nunggunya, tapi nggak apa-apa ya, daripada saya nggak upload teman-teman. Sambil ngopi ya, sambil ngobrol aja. Ini mah bukan tutorial teman-teman ya, ini mah info receh aja kayak gitu. Oke lah teman-temannya, terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Kurang lebihnya mohon dimaaf, mohon dimaklum ya, karena saya kurang pandai dalam berbicara teman-teman. Kalau dalam dunia makan saya pandai teman-teman, gonyahnya cepat ya. Oke lah teman-teman, jangan lupa like, subscribe channelnya ya. Itu pun kalau mau, kalau nggak mau mah nggak apa-apa ya. Sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya teman-teman ya. Oke lah, cukup sekian, semoga selalu sehat teman-teman ya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.